Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore, Bapak dan Ibu, para pelestari senior, juga kawan-kawan pelestari muda yang hadir di Zoom pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat datang di diskusi pelestarian edisi Kota Pusaka. Ini yang sekarang saya ada yang ke-7. Nah, diskusi kita pada sore hari ini itu merupakan bagian dari rangkaian edisi spesial diskusi pelestarian dan ini terkait Kota Pusaka. Nah, perkenalkan saya Widya dari bidang program Badan Pelaksana Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia yang kali ini akan menjadi pemandu untuk diskusi kita pada sore hari ini. Jadi untuk rekap saja bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut yang edisi ini. Jadi ini sudah sesi ke-7 dari diskusi pelestarian terkait Kota Pusaka. Sebelumnya kita sudah membahas soal piagam, soal nilai-nilai, soal dokumentasi Kota Pusaka, lalu juga sampai ke edukasi dan promosi Kota Pusaka. Nah, dan sekarang ini kita sampai di tahap berikutnya yaitu tentang pengelolaan risiko bencana. Nah, namun sebelum kita memulai, mari kita menyaksikan terlebih dahulu video tentang Kota Pusaka. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan pesan pusaka dari Bapak dari Mas Hasbiansyah Zulfahri, Direktur Eksekutif BPPI. Mas Hasbi sudah hadir ya Mas ya? Sinyal oke? Sudah, ya. Oke, siap. Kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 dan salam lestari. Terima kasih kepada penyelenggara Mbak Widya khususnya yang telah membuka diskusi kita kali ini. Sebetulnya pada sore kali ini yang akan memberikan pesan pusaka atau sambutan mewakili BPPI adalah Dewan Pimpinan kami, namun saya sebagai Direktur Eksekutif mewakili kembali, jadi untuk menyampaikan dan menyapa salam kami untuk para yang hadir di dalam Zoom meeting ini. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yes? Ada Pak Catur hadir. Pak Catur namanya sudah ada. Baik. Oke, kita monitoring ke Pak Catur. Lanjut aja. Oke, Pak Catur, mohon maaf. Kami kira belum hadir tadi. Oke. Mohon izin Pak Catur membuka, nanti Pak Catur memberikan penutup dalam diskusi kali ini. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Widya, bahwasanya diskusi pelestarian edisi Kota Pusaka ini sudah ke-7 edisi, jadi sudah ke-7 kali. Yang pertama dulu kita membahas terkait dengan permulaan dari piagam pelestarian Kota Pusaka ini, dan juga dilanjutkan dengan instrumen-instrumen pengelolaan Kota Pusaka, dan saat ini kita menginjak ke poin yang ke-7 atau ke topik yang ke-7 terkait dengan pengelolaan resiko bencana untuk Kota Pusaka. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya tantangan Kota Pusaka di Indonesia maupun di dunia
sangat kompleks. Jadi semakin hari semakin banyak sekali tantangan dan ancaman yang dihadapi bahkan. Nah, baik dari pembangunan maupun perkembangan sosial budaya, dan itu mungkin menjadi sebuah tantangan untuk kita para pelestari bagaimana mengenali ancaman-ancaman bencana tersebut. Dan berbicara tentang bencana, tentunya tidak hanya bencana yang berada atau ditimbulkan oleh alam saja. Banyak hal bencana-bencana pelestarian kota pusaka yang mungkin ditimbulkan oleh sosial juga, seperti mungkin pertumbuhan masyarakat yang tidak terbendung seperti itu. Dan pada kali ini kita akan coba mungkin membahas secara mendalam dengan narasumber Bapak Punto Wijayanto yang merupakan Sekretaris Dewan Pimpinan BPPI, dan juga kami mungkin mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Pratomo Aji, sahabat BPPI yang juga TACB Kabupaten Karawang ya, Mas Tomo ya, kalau saya tidak salah. Seperti itu, terima kasih banyak atas kesediaannya yang nanti akan memoderatori diskusi kita kali ini. Dan harapannya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini mungkin bisa bersama-sama kita berdiskusi, karena hasil diskusi kali ini akan kami coba catat kembali. Untuk apa? Untuk meninjau kembali apakah piagam pelestarian kota pusaka yang telah kita bersama publikasikan di tahun 2013 itu sesuai, ataukah mungkin ada pengembangan lebih lanjutnya, dan harapannya Bapak Ibu sekalian memberikan masukan dan juga tanggapan dalam diskusi kali ini. Dan ini mungkin kami garis bawahi, diskusi ini bisa dibuat lebih cair, jadi monggo silakan, akan ada yang bertanya cukup raise hand di kolom Zoom, atau mungkin mengetikkan di chat di Zoom kita ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber maupun moderator, serta terkhusus kepada peserta dan partisipan yang hadir pada Zoom kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berdiskusi. Terima kasih banyak Mas Hasbi. Jadi seperti yang tadi Mas Hasbi sampaikan, memang kota pusaka ini ada punya banyak faset, ya, punya banyak potensi, tapi di sisi lain juga banyak tantangan, terlebih di sisi pengelolaannya. Nah, untuk menjawab tantangan ini, di sini seperti yang tadi sudah dikenalkan sekilas oleh Mas Hasbi, sini sudah ada Pak Punto Wijayanto, Sekretaris Dewan Pimpinan BPPI, dan juga seorang dosen kece dari jurusan Arsitektur Universitas Trisakti yang akan menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Lalu juga ada Mas Pratomo Aji yang akan menjadi moderator. Sangatnya Mas Pak Punto, Mas Tomo, apakah sudah hadir? Dosen kecebong. Halo Mbak Widya. Halo, selamat sore Pak Selamat sore. Punto, Mas Tomo. Oke, siap. Jadi ini sebelum saya menyerahkan, nah udah hadir semua ya. Nah, ini sebelum saya menyerahkan mic virtualnya nih ke Mas Tomo yang akan memandu sesi utama kita, izinkan saya memberikan perkenalan singkat nih, mengenai sosok moderator kita sore hari ini. Jadi Mas Pratomo Aji memperoleh gelar sarjana arkeologi dari Universitas Gadjah Mada dan magister planologi dari Institut Teknologi Bandung. Nah, minatnya Mas Tomo diantaranya adalah bidang pengelolaan warisan budaya. Dan ini semakin terlihat dengan sekarang aktif nih menjadi penggiat cagar budaya dan pelestarian di komunitas Walking Tour Surakarta. Sekaligus juga menjabat menjadi tim ahli cagar budaya di Kabupaten Karawang. Itu latar belakang singkatnya Mas Tomo. Oke, jadi Mas langsung saja waktu dan tempat saya persilakan. Selamat berdiskusi. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Widya. Selamat sore untuk semuanya. Jadi kita sore hari ini akan membicarakan tentang pengelolaan resiko untuk kota pusaka ya, risiko bencana. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ini Mas Punto dari. Baik Mas, kabarnya? Halo. Iya. Bentar, saya perkenalkan dulu latar belakang beliau ini ya.
Mas Punto ini sekarang berkegiatan sebagai dosen di arsitektur Trisakti, lalu menjadi TACB juga ya di TACB Provinsi Jakarta ya di tahun 2020. Ya. Lalu latar belakang pendidikan beliau merupakan lulusan arsitektur Gajah Mada dan magister perencanaan wilayah kota Gajah Mada. Beliau juga telah melakukan berbagai kursus profesional untuk dari sejak tahun 2014 sampai 2018 ada di workshop Heritage Impact Assessment di 2014, lalu training Open Heritage Strategis, lalu di 2018 beliau melakukan training Old Cities bersama Pink City ya. Lalu untuk publikasinya beliau juga telah melakukan banyak publikasi sejak tahun 2010. Di antaranya tentang Kota Gede Jogja, lalu panduan desain bangunan di warisan budaya Jogja. Dan 2010 yang terbaru ada tentang Community Involvement in Heritage Conservation Kota Gede juga di 2020. Lalu ya lebih itu mungkin Mas Punto untuk pemaparannya mungkin bisa saya pancing dulu ya. Jadi kota pusaka tuh sebenarnya definisinya kayak gimana, lalu yang dimaksud bencana yang di dalam kota pusaka itu seperti apa, dan pengelolaan resiko bencana untuk kota pusaka di Indonesia ini kan seperti apa begitu, karena kan setiap kota kan punya karakteristik sendiri-sendiri gitu. Lalu presiden strategi untuk pengelolaan resiko bencananya juga seperti apa, nanti mungkin bisa dipaparkan lebih jelas oleh Mas Punto. Mungkin silakan. Kalau dilanjutkan materi untuk Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Tom. Sebelumnya mohon maaf karena kebetulan kalau kata Mbak Ria saya ada di pedalaman sebetulnya. Sedang mati lampu. Mudah-mudahan tidak tiba-tiba baterainya habis ya. Baik. Tadi kepala saya juga muncul separuh-separuh. Oke, ini mungkin presentasi, saya izin ya matikan video ya Mas Tom. Ini mungkin presentasi saya diminta presentasi mengenai topik ini yang kesekian gitu ya. Jadi saya mencoba untuk mencarikan alternatif cerita gitu. Sebetulnya sebagai pemantik diskusi ya. Saya senang karena pesertanya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi mudah-mudahan lebih banyak kita diskusi ya dan berinteraksi. Nanti mohon difasilitasi Mas Tom ya. Jadi kalau bicara mengenai kota pusaka sendiri itu sudah sejak tahun 2000-an, kemudian menjadi program kan tahun 2012. Tahun 2013 ada piagam kota pusaka ya sebetulnya. Tapi kalau bicara mengenai bencana itu isunya kan sudah jauh sebelumnya ya terangkat, ataupun teman-teman gerakan angkat ya sejak tsunami ya yang berdampak pada pelestarian di Aceh dan sekitarnya ya, kemudian juga di Nias, setelah itu Kota Gede 2006, kemudian Padang 2009 gitu ya. Namun demikian sampai hari ini sebetulnya pergerakannya itu tidak terlalu signifikan ya, itu jadi satu isu kita. Ini coba saya carikan refleksinya ya, bagaimana dengan perhatian terhadap isu ini di konteks yang lebih luas lagi. Karena saya coba ambil frame itu pengelolaan risiko untuk kota pusaka dalam konteks 50 tahun Konvensi Warisan Dunia.
tahun ini tuh spesial sebetulnya kalau kita bicara mengenai gerakan pelestarian. Ya, Mas Tom familiar enggak ini? Jangan-jangan baru tahu juga, awas loh ya kalau baru tahu. Bukan baru Ya, tahu, biar baru penasaran. sadar gitu ya. Hmm. Ya, jadi tahun ini tuh pertama adalah 50 tahun. Kita punya konvensi terkait dengan pelindungan warisan dunia, ya alam maupun budaya. Agenda besarnya oleh UNESCO tuh the next 50 ya. Setelah ini terus apalagi mau ngapain gitu ya. Kemudian tahun ini juga ada Mondia Cult ya. World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development ya di Meksiko. Kalau ini tahun 82 ya, berarti sekarang yang ke-40. Ini dua-duanya tuh semacam tonggak penting ya dalam gerakan pelestarian dunia. Yang pertama itu bisa dibilang ya, kalau yang pertama itu tangible-nya. Kemudian yang Mondia Cult itu intangible-nya. Jadi di momen inilah Mondia Culture 82 di Meksiko tuh diperkenalkan soal tidak hanya kita perlu fokus pada yang tangible, tapi juga yang intangible. Tapi saya mau angkat yang soal konvensi aja gitu ya. Nah, diskusi-diskusi mengenai konvensi warisan dunia itu ya. Kemudian bagaimana itu menyenggol-nyenggol atau menyinggung-nyinggung terkait dengan isu-isu bencana itu gitu ya. Nah, jadi silahkan untuk yang tertarik lebih lanjut itu bisa mengakses websitenya World Heritage Committee. Di situ ada the next 50 ya, temanya tahun ini itu World Heritage as a Source of Resilience, kata kuncinya juga resilience, humanity, and innovations. 16 November itu saat diadopsinya Konvensi Warisan Dunia ya, jadi 16 November 2022, 50 tahun. Nah, saya mulai dengan ini dulu ya, menjawab salah satu pertanyaan tadi, bagaimana sih pengelolaan risiko bencana ya? Cuma saya ambil frame-nya aja gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai bencana, perhatian bencana itu nggak bisa dilepaskan ya di dalam konteks keindonesiaan gitu ya, karena memang Indonesia itu dikenal sebagai supermarketnya bencana gitu. Cuma dampak bencana terhadap cagar budaya, pusaka, ataupun warisan dunia itu potretnya kadang-kadang nggak begitu lengkap ya, karena pertama memang nggak serta-merta jadi catatan gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah itu mau diapakannya itu ya. Jadi kalau nggak diapa-apakan kan kemudian juga nggak menjadi perhatian dalam konteks gerakan. Tapi setidaknya ini beberapa yang cukup penting ya. Mulai dari yang terjadi di Aceh, kemudian gempa di Sumatera Barat itu juga karena ada beberapa rehabilitasi ya, perbaikan di situ. Kemudian di Jogja, Jawa Tengah itu cukup masif ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian kita kembalikan ya ke Undang-Undang Cagar Budaya. Jadi sebetulnya Undang-Undang CB itu sudahkah menyinggung soal kebencanaan gitu ya. Ada 3 pasal sebetulnya yang bicara mengenai kebencanaan. Ayo Mas Tom juga apal nggak? Ya. Ya. Yang pertama pasal 57, ini soal bahwa setiap orang berhak melakukan penyelamatan ya, cagar budaya yang dimiliki dalam konteks keadaan darurat ya, atau yang maksa gitu. Ini terkait dengan upaya terkait dengan pelindungan. Kemudian pasal 95 tugas gitu. Pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya punya tugas untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam konteks keadaan darurat. Kemudian pasal 98 itu soal pendanaannya. Jadi kalau kita tarik garis merahnya ya antara pasal 57, 95 dan 98 itu satu kata kuncinya kalau Undang-Undang Cagar Budaya itu mengkaitkan soal kebencanaan itu dalam konteks kedaruratannya. Ini juga nanti
kita lihat ya, kalau kita diskusikan dalam konteks yang namanya penanggulangan bencana itu kan sebetulnya siklusnya mulai dari kesiapsiagaan, kedaruratan gitu ya, kemudian penanganan gitu ya. Jadi di Undang-Undang CB itu fokusnya masih kepada kedaruratan ya, artinya sebetulnya apakah mungkin belum memberikan perhatian kepada aspek risikonya gitu ya. Nah, ini namun demikian kan dilengkapi ya dengan gerakan pelestarian yang diinisiasi oleh organisasi pelestarian termasuk Bumi Pelestarian Pusaka ya. Di Piagam Kota Pusaka 2013, kemudian juga Piagam Pelestarian Pusaka itu kata-kata resiko bencananya disebut gitu ya. Ini contohnya aja. Di salah satu artikelnya Pelestarian Pusaka ya, dalam hal ini Sojana itu ada acuannya yaitu 8 instrumen. Salah satu instrumennya adalah pengelolaan risiko bencana. Ya, namun demikian memang seperti disampaikan oleh Mas Hasbi, tentu saja ini harus dilengkapi dengan langkah-langkah ataupun rencana aksi yang lebih mendalam lagi. Nah, ini beberapa ilustrasi aja. Kisah-kisah terbaik kita itu memang bukan di pengelolaan risiko ya Mas Tom ya. Ini rekonstruksi yang terjadi di Kota Gede. 2006 ada gempa sampai dengan 2012 ya, ada berbagai macam aksi itu ya. Tapi sebagaimana sering terjadi ya, orang Indonesia senangnya lupa gitu ya. Ya, setelah itu lupa juga pada siklus harusnya penanggulangan bencana seperti apa gitu ya. Yang gempa di Sumatera Barat, Padang juga begitu ya. Kita bikin pedomannya itu judulnya Post Disaster Conservation ya, panduan ya, yang kalau kita garis bawahi kan ini berarti panduannya pasca bencananya gitu. Bagaimana ngelola risikonya, itu juga belum ada. Nah, jadi kalau Mas Hasbi nanya PR-nya, memang kita gap-nya sangat besar sekali ya terkait dengan bagaimana sebetulnya seharusnya mengelola risiko. Belum ada contoh yang baik dan kebetulan kok belum ada panduannya ya gitu. Ini yang ya, ini contoh-contoh yang terkait dengan Ulang. Mas Punto, sepertinya sinyalnya beliau. Iya, sepertinya Mas Punto kehilangan sinyal ini ya, kawan-kawan. Memang cuaca akhir-akhir ini sedang kurang baik. Di Solo bagaimana Mas Punto? Mas Tomo, cuacanya? Waduh, Solo panas kayaknya tuh. Solo panas ya? Iya. Mbak Widya di Semarang bagaimana Mbak Widya? Sama aja. Tapi hari Sama ini aja. belum keluar sih, banyak Zoom. Iya betul. Kami ini di Jabodetabek, saya di Bogor juga ini hujan deras ini di sini sekarang. Tapi mungkin tadi melanjutkan apa yang dibahas oleh Mas Kunto sambil nanti mungkin menunggu Mas Kunto ya, kawan-kawan sekalian. Betul, sebetulnya pengelolaan risiko bencana ini gapnya kita masih sangat jauh sekali kayak gitu. Banyak hal yang mungkin PR-PR dari cerminan apa yang telah terjadi sebelumnya. Nah, kalau berbicara tentang
resiko bencana di Kota Pusaka. Kalau Mas Tomo sendiri, saya tahu kan Mas Tomo ini banyak, nah malah jadi saya yang wawancarai ini. Nah, ini kesempatan Mas nih berbicara dengan Mas Tomo juga. Kalau misalnya Mas Tomo ini kan banyak sekali berbicara tentang Kota Surakarta nih ya. Di sana mungkin kita bahas sedikit-sedikit juga Mas Tomo terkait dengan apa sih sebetulnya itu tuh peluang-peluang resiko bencana yang ada di Kota Surakarta kayak gitu, dan kita bisa bahas bersama. Oh, ini Mas Punto sudah masuk lagi ya? Ya, pertanyaannya kapankah saya Oke. menghilang? Lanjut. Iya, Kayak ninja tadi. Di slide Datang yang tak keberapa dijemput, saya pulang tak menghilang? diantar. di Tadi ada peta, aduh, Hah? Serius? Peta mana? Ini? sebentar. itu Ini. Bisa. Itu tadi, Oh. ya. Oke deh kalau gitu. Ya ini contoh-contoh tadi ya yang rekonstruksi ya. Ini juga Mas Tom itu UGM ya? Iya. Oh ya, berarti pernah ya tahu ya cerita ini atau mungkin juga pernah ke sana gitu ya. Ini ITB proses-proses ya. Mas Tomo itu ITB juga. ITB juga, arkeologi UGM ya. Rekonstruksi ini yang baik gitu ya, menarik, tapi juga pasti akan ada diskusi-diskusi ya, apakah rekonstruksi mengembalikan, merubah itu adalah rekonstruksi metode-metode yang terbaik, nah, gitu ya. Di waktu itu kan belum ada panduan ya, Mas Tom, Mas Hasbi, Bapak sekalian, rekan-rekan yang hadir. Kalau kita menangani satu proses rekonstruksi itu seperti apa sih, gitu ya. Oke, nanti saya akan tunjukkan ini, kaitkan dengan bagaimana dengan dalam skala global diskusi itu juga terjadi, gitu ya. Oke, sekarang kembali ke Konvensi Warisan Dunia. Di Konvensi Warisan Dunia sendiri sebetulnya tidak terlalu banyak juga ya bicara mengenai kata kunci bencana. Di artikel 21 ayat 2 itu disebutkan seperti ini. Jadi kalau ini poin pentingnya sih kurang lebih sama sebetulnya ya dengan pasal tadi di Undang-Undang Cagar Budaya. Kalau ada kedaruratan gitu berarti harus ada ya upaya bertanggung jawab untuk menangani gitu ya, dan juga harus ada pendanaan gitu ya. Kurang lebih sama gitu ya. Tapi nanti saya juga akan menunjukkan bahwa yang kelihatan ini sebetulnya sampai semakin ke sini mengalami perkembangan juga. Jadi fokus perhatian ya terhadap dampak-dampak adanya bencana yang tidak bisa dihindari dampaknya gitu, dan sekaligus bagaimana menanganinya. Itu bisa jadi karena memang kita tahu bahwa filosofinya pelestarian, filosofinya pusaka dalam konteks global itu juga berkembang gitu ya. Di sisi lain mungkin juga karena ada interaksi ya dengan isu-isu ataupun gerakan penanggulangan bencana secara internasional. Gitu. Oke, contohnya ini gitu ya. Di usia Konvensi Warisan Dunia yang ke-40 ya. Jadi saya mundur sedikit ya, kalau kenapa juga ada Konvensi Warisan Dunia tahun 72 ya. Ini sebetulnya mulai dari yang sebelah kanan itu, kalau masih pada ingat ya, itu proses pemugaran Abu Simbel ya. Warisan dunia yang ada di Mesir dan Sudan ya, yang tiba-tiba harus diapakan gitu ya karena terancam akan tenggelam ada proyek bendungan di sana gitu ya. Kemudian jadi satu gerakan internasional shared heritage gitu. Nah, 40 tahun kalau di perayaan konvensi yang ke tahun 30 itu isunya masih ternyata di deklarasi Bukares itu dibuka dengan ternyata keputusan kita untuk membuat konvensi ini tidak salah gitu ya. Ini sangat bermanfaat. Mari kemudian kita mendorong supaya lebih banyak lagi state party yang meratifikasi gitu ya. Tapi di usia yang ke-40 itu challenge-nya udah bergeser. Bukan lagi menambah
partisipan, bukan lagi menambah warisan dunia, tapi kok kita punya warisan dunia udah ditetapkan, tapi masih banyak ancamannya juga gitu ya. Di sini juga ada kata-kata kunci yang baru seperti sudah mulai ada soal climate change ya. Pariwisata massal juga dianggap sebagai ancaman, selain juga urbanisasi yang kenceng gitu, pembangunan ekonomi dan bencana alam gitu ya. Jadi dari sini kita udah bisa melihat ya bahwa kebencanaan itu sudah mulai menjadi fokus gitu ya. Kita nggak cukup lagi kita menambah jumlah warisan dunia. Isunya adalah bagaimana kemudian kita juga bisa mengelola warisan dunia itu ketika berhadapan dengan tantangan ataupun masalah-masalah itu. Ya, nah di awal-awalnya si warisan dunia itu sendiri itu ini selain tadi proyek Abu Simbel itu proyek-proyek pelindungan warisan dunia yang lain, misalnya ini juga terkait dengan kebencanaan ya, yang dua ini. Yang Venesia itu terkait dengan banjir besar. Sampai sekarang juga Venesia masih rajin kebanjiran gitu ya. Kemudian yang kedua situs Mohenjo-daro ya, yang setiap kali ada angin monsun itu juga potensial kebanjiran gitu. Dan satu lagi restorasi, ya kita bangga lah ya sebetulnya inisiasi warisan dunia itu juga datangnya dari proyek pemugaran Candi Borobudur ya, yang tahun 70-an ini. Ya jadi buat ini di luar topik ini ya, buat UNESCO dan buat dunia itu makanya Candi Borobudur tuh jadi penting ya. Karena itu salah satu asal usulnya munculnya bidang ataupun soal warisan dunia. Jadi bagaimanapun Indonesia itu jadi salah satu model ya. Tapi yang mau saya highlight itu soal ini ya, bencana itu sebetulnya dari awal sudah jadi perhatian dalam konteks pengelolaan warisan dunia ini. Oke, nah ini warisan dunia dari tahun ke tahun, dari tahun 72, 75 dan seterusnya sampai hari ini 2022. 50 tahun konvensi warisan dunia. 72 itu adopsi, kemudian ratifikasi. Itu isu-isu apa aja yang mau diangkat, operational guidelines, dimulai istilahnya kick off-nya ya, ada 12 warisan dunia yang terdaftar, kemudian tidak hanya alam dan budaya tahun 92, culture landscape, 94 itu strategi global, antara lain seperti mencari keseimbangan, ya, tidak hanya menambah jumlah, tapi juga soal isu pengelolaan, dan yang tidak kalah penting keterwakilan. Kemudian 4K tahun 2002, kapabilitas, capacity building ya jadi isu yang penting dalam pengelolaan. Kemudian 2007 menambahkan aspek komunitas. 2014 jumlahnya 1000. Nanti 2018 ini saya highlight, akan kita diskusikan sendiri ya. Yang tidak kalah penting, yang tidak disebut di sini sebetulnya saya ambil dari websitenya UNESCO itu adalah tahun 2007 itu ada strategi for reducing risk from disaster at World Heritage Properties. Ini di sesi ke rapat pertemuan WHC ke-31 tahun 2007 itu khusus dibahas mengenai isu kebencanaan gitu ya. Dan kata kuncinya teman-teman bisa lihat adalah reducing, mengurangi resiko. Jadi bukan lagi aspek seperti tadi harus menolong Venesia atau Mohenjo-daro ya, dalam keadaan darurat karena bencana, tapi sekarang ada aspek mitigasinya, mengurangi resiko. Oke. Ya, ini mungkin ada yang belum familiar ya. Terus apa sih kata-kata kunci kalau bicara mengenai penanggulangan bencana atau pengelolaan resiko gitu. Ada 3 kata kunci ya, resiko bencana itu sendiri, resiko di situ melibatkan 3 aspek ya, kebencanaan, vulnerability atau kerentanan, kapasitas ya. Ini saya nggak akan elaborasi mendalam di sini ya, tapi ini untuk menunjukkan ya bahwa yang tadinya itu hanya bicara mengenai dampaknya aja gitu ya, sekarang lebih ketika ada tadi disebut
mengurangi strategi untuk mengurangi resiko. Nah, ini sebetulnya jadi lebih lengkap daripada menunggu bencana aja gitu. Oke. Ya. Nah, ini temuan dari UNESCO ya. Jadi setiap tahun kan secara berkala itu kan negara pihak harus mengirimkan state of conservation atau laporan. Nah, dari situ kemudian dinilai bagaimana sih kondisi-kondisi dari si warisan dunia itu. Dan seperti tadi disebutkan, walaupun sudah jadi warisan dunia, ternyata ada aja warisan dunia yang kondisinya tidak baik-baik aja gitu ya. Mereka punya satu instrumen yang namanya warisan dunia dalam bahaya. Sebetulnya awal-awal warisan dunia dalam bahaya itu semangatnya baik gitu ya. Seperti tadi fokus kepada Venesia tidak baik-baik aja karena selalu ada banjir gitu ya. Kemudian dimasukkan dalam daftar itu ya. Tapi semakin ke sini itu ya karena UNESCO juga sebetulnya lembaga politik gitu ya. Daftar warisan dunia itu ini di luar topik ya, kadang-kadang juga sebetulnya semacam hukuman untuk negara pihak yang kurang serius dalam mengelola gitu ya. Nah, ini ada dua hal yang perlu kita bedakan juga ya. Nah, saya tetap fokus kepada bahwa warisan dunia itu semacam instrumen ya di UNESCO untuk sama-sama memberi perhatian kepada isu kebencanaan ini gitu ya. Nah, ini angkanya. Jadi ada 14 faktor di mana dua faktornya itu berkaitan, dua faktor terutama itu berkaitan dengan isu kebencanaan. Yang climate change dan kejadian-kejadian terkait dengan cuaca itu ataupun kejadian yang berkait dengan ekologis dan geologis gitu ya. Dilihat aja ya grafiknya, semakin ke ini laporan 2015, semakin ke sini angkanya semakin besar aja. Ya, ini pendetilannya ya, dan saya kasih ilustrasi ini gitu ya. Salah satunya gempa. Laporannya semakin ke sini semakin banyak ya, ada 98 laporan di 35 situs warisan dunia yang cukup sering ya terdampak oleh kebencanaan ya, mulai dari Quito, kemudian Santo Domingo di ya Istanbul, Kairo dan seterusnya gitu. Yang cukup menyita perhatian itu yang Kathmandu Valley ya, yang di Nepal itu banyak. Jadi cukup banyak gerakan ya, bantuan ke sana ya. Oke. Nah ini juga beberapa ilustrasi bahwa sih menjadi warisan dunia dalam bahaya pada saat bersamaan ya. Ini adalah Bay of Kotor, salah satu kota bersejarah yang menjadi warisan dunia di Montenegro. Ditetapkan tahun 79 sekaligus masuk menjadi warisan dunia dalam bahaya karena memang di tahun 7 sebelumnya itu ada gempa yang cukup besar. Jadi ada satu kampanye besar-besaran penyelamatan gitu. Oke, ini OUV-nya saya skip aja. Nah, gambarannya seperti ini gitu. Jadi tahun 79 kemudian melalui penetapan warisan dunia itu jadi semacam kampanye. Perlu sekitar berapa tahun ini? Sampai dengan tahun 2003 ya. Akhirnya lulus dari daftar warisan dunia karena kemudian ada proyek-proyek rekonstruksi pemugaran gitu ya dengan bantuan dari berbagai anggota UNESCO dan organisasi gitu ya. Ini juga ada contoh yang lain lagi masuk jadi warisan dunia sekaligus juga masuk jadi daftar warisan dunia dalam bahaya di ini kota bersejarah Bam di Iran ya. Oke, nah kemudian apa yang dibahas ya di tadi? Bagaimana kemudian isu UNESCO mengelola isu, bukan hanya mengelola ke aspek pengelolaan risiko bencana, tapi mengelola isunya gitu ya. Di dokumen tahun 2007 tadi soal strategi untuk mengurangi risiko
bencana itu menurut UNESCO maka strateginya adalah kita tidak mungkin hanya mengisolasi isu pelestarian, ya nggak mungkin ada isu pelestarian, ada isu bencana dibiarkan jalan sendiri-sendiri. Jadi kata kuncinya adalah mengintegrasikan. Jadi bayangkan ini sudah sejak tahun ini sebetulnya 2007 tadi UNESCO mengangkat isu integrasi antara isu pelestarian dengan isu penanggulangan bencana, itu ya. Ya, tahun 2007 itu ya, ingatkan kembali. Tahun 2010 kita punya Undang-Undang Cagar Budaya ya, yang sampai sekarang kita masih berusaha keras supaya itu juga terintegrasi dengan isu penanggulangan bencana. Ya, bagaimana caranya ya itu ya, mau nggak mau kita harus bisa mengangkat pembicaraan itu dalam berbagai lingkup ya, lokal sampai dengan global gitu ya. Kemudian sekali lagi tidak bisa diisolasi, jadi pengetahuan mengenai penanggulangan bencana itu ya harus dibicarakan dalam konteks pelestarian ya. Kemudian mengelola warisan dunia, ya, mengelola pusaka, mengelola cagar budaya itu juga berarti mengidentifikasi tingkat kerentanannya tadi. Kalau enggak ya kita tidak akan paham resikonya, nggak tahu cara mengelolanya, gitu ya. Yang nomor 4 ini. Dan akhirnya ditutup dan dengan demikian maka nggak cukup lagi hanya bicara mengenai kedaruratan. Ya, kita harus memperkuat aspek kesiapsiagaannya. Gitu. Ya. Nah, itu kemudian diadopsi ya, operational guidelines-nya UNESCO kan juga terus berkembang. Semakin ke sini juga penekanannya pada aspek pengelolaan sistem manajemen. Jadi kalau di kampanye 30 tahun ya memang bagaimana semakin yang banyak negara pihak, semakin banyak jumlah warisan dunianya, sekarang nggak cukup lagi itu. Nggak cukup lagi punya properti yang OUV-nya oke gitu ya, tapi juga harus dilengkapi dengan sistem manajemen yang oke juga gitu ya. Makanya setiap kali pengajuan tuh sekarang tidak hanya dosier nominasi tapi juga manajemen plan gitu ya. Dan di situ diwajibkan sudah harus mengenali isu-isu kerentanan itu gitu ya. Nah, ini juga isu yang menarik ya, yang tadi saya sampaikan kalau pas di kota gede itu ada kegiatan-kegiatan rekonstruksi. Rekonstruksi ternyata dapat perhatian juga ya dalam konteks pengelolaan risiko bencana. Kalau udah hancur gitu, yang pastinya harus ditangani bagaimana kita menyikapinya. Contoh kasusnya sebetulnya kota Warsawa ya, ini diselenggarakan di sana yang hancur karena Perang Dunia Kedua. Kemudian dipugar, diperbaiki kembali. Pertanyaannya, ini otentisitasnya gimana gitu ya waktu itu? Cocok nggak sih tetap jadi warisan dunia? Tetap akhirnya jadi warisan dunia ya, walaupun value-nya bukan pada di objeknya, tapi pada pengetahuannya. Tapi dari situ kemudian bergulir isu rekonstruksi. Ya, ada mungkin aspek-aspek politisnya juga gitu ya. Tapi poinnya bahwa oke deh, rekonstruksi itu adalah upaya untuk pertama bisa jadi trauma healing gitu ya. Jadi masyarakat itu mau kan ketika heritage itu bagian dari identitasnya, kalau itu dipulihkan kembali tidak hanya sosial ekonomi tapi memang secara prinsip itu dari aspek sosialnya kan juga akan pulih kembali gitu. Dan yang tidak kalah penting sebetulnya rekonstruksi itu menurut siapa sih? Nah, ini juga dibahas di sini. Ya, tidak hanya menurut pendapat ahli ya, di poin 6 itu bisa kita lihat, tapi rekonstruksi itu juga ya aspirasi yang sah dari masyarakat yang bersangkutan. Itu juga yang perlu di-highlight ya. Jadi kebencanaan itu nyata juga jadi semacam instrumen ini ya, partisipasi ya, Nostrum juga dari planologi kan, jadi bagaimana yang mengintegrasikan tidak hanya pusaka dalam penanggulangan bencana, tapi juga proses-proses partisipasi ya dalam pengelolaan pusaka ini. Gitu.
Di situ ada beberapa terminologi ya. Bisa dilihat lebih lanjut, ini saya cepat aja. Nah, juga salah satu rekomendasinya itu adalah menggunakan rekomendasi historic urban landscape ya, terkait dengan rekonstruksi pemulihan pasca bencana. Nah, saya sedikit bicara mengenai historic urban landscape. Ini isinya memang tidak banyak bicara mengenai kebencanaan gitu ya. Tapi kalau kita lihat di rencana aksi ataupun bagaimana langkah-langkah untuk mengimplementasikan, di situ dilihat bahwa kalau kita mau mengelola satu situs kota pusaka warisan dunia, ya, ada 7 langkah ini, di mana langkah ketiganya itu digarisbawahi kita harus sedari awal mengetahui soal kerentanan dari aset-aset pusaka yang ada di situ. Dan itu tentu saja sejalan ya dengan prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Jadi harus memahami risiko bencana itu. Ya, nah ini beberapa ilustrasi ya seberapa kemudian itu sudah diterapkan di kita. Ini manajemen plan-nya OCHMS Sawalunto. Di situ sudah disebutkan ya soal mengelola faktor kebencanaan. Implementasinya ya kita pelajari sama-sama, kalau ada kekurangan mari kita dukung. Nah, ini juga yang menarik sebetulnya, cuma tidak berkelanjutan ya. Ini ketika UNESCO Jakarta dan beberapa UNESCO lainnya membuat semacam pilot penyusun disaster risk reduction dokumen ya, ini yang jadi kasus Kota Lama Semarang. Itu udah dipandu ya apa yang harus dilakukan, hasil dokumennya, dan yang tidak kalah penting ya pasti ada risk assessment-nya gitu ya. Oke, ini disebutkan sekali lagi tidak hanya soal kedaruratan, tapi bagaimana mengintegrasikan isu soal pengelolaan risiko bencana dalam isu yang lebih besar lagi, termasuk isu penataan ruang dan sebagainya. Oke, nah sebagai penutup ya, ya kalau kita bicara gap-nya masih banyak itu gap-nya gitu. Tapi minimal dari bacaan-bacaan tadi ya, ada rekomendasi HUL, ada UCB ya, konvensi itu sendiri, piagam pelestarian, itu bisa jadi acuan kita ya dalam menyelenggarakan pengurangan risiko bencana untuk kota pusaka di Indonesia. Tapi tentu saja perlu ada suatu sosialisasi dan pelatihan terus-menerus. Jadi ya Kota Pusaka sendiri sudah sejak tahun 2012, sekarang 2022 ya, berarti sudah 10 tahunan lebih itu ya. Di titik mana ini kita sekarang dan mau kemana itu perlu kita refleksikan ya Mas Asbi ini PR-nya. Dan yang di sebelah kanan ini kompetensi framework ini bisa jadi dasar bahwa mengelola Kota Pusaka, mengelola heritage management itu salah satu aspek pentingnya yang nggak bisa kita ingkari itu adalah mengelola risiko bencana. Dan yang tidak kalah penting ya supaya tidak sering lupa, orang Indonesia itu kan penyakitnya lupa, perlu pengalaman-pengalaman yang ada itu memang harus direkam. Rekaman di Jogja itu cukup baik, di Padang juga cukup baik. Nah, bagaimana itu kemudian bisa jadi semacam tata kelola pengetahuan gitu ya, supaya banyak yang bisa belajar dan bisa kita pelajari lebih lanjut. Ya, kalau terkait warisan dunia sendiri, silakan ini banyak bacaannya gitu. Ya, sekian dulu Mas Tom yang bisa saya share untuk memancing-mancing diskusi. Oke, terima kasih Mas Ponto. Mantap. Slide terakhirnya di Banda Neira ya itu ya? Oh, saya pamer itu memang. Oh. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau Atau saya. diskusi. Tapi yang saya tangkap sih dari pemaparan sejak awal tadi ya intinya bahwa tentang penanggulangan bencana ini kata kuncinya ada di kedaruratan ya kan, ada integrasi antara
UU Cagar Budaya dengan UU Kebencanaan 24/2007. Secara mungkin saya nanya juga ini, kalau Mas Bunto kan tadi kan maparinnya kan di DIY kan ya, kota gede konsennya gitu. Kalau sepengalaman saya tuh, kalau saya dari Solo kan, jadi ceritanya Solo secara kebencanaan memang di Solo tuh udah, kalau bencana alamnya sih udah nggak Ya. signifikan lah karena banjir. Tapi sekarang kan pengelolaannya stakeholdernya itu kan si Mangkunegaran itu kan udah baru tuh, Raja Baru. Nah, si BRI itu jadi lebih mudah dikelola seperti itu. Sama Gibran diintervensi ini itu tuh ya ikut, jadi lebih enak gitu ngikutnya itu teman-teman komunitas walking itu untuk mengenalkan heritage Solo. Tapi kalau yang di Kasunanan itu karena ya masih kompleks internalnya, itu masalah internal keluargaan, jadi si Gibran itu juga mau ngintervensi juga nggak bisa. Contohnya yang paling terbaru kemarin tuh itu masalah sekaten, ada yang sewa tenda mahal seperti itu kan ya. Cukup maksudnya menjadi salah satu contoh ya pengelolaan heritage yang ya kalau saya tangkap sih sebenarnya ya bencana, tapi bukan non fisik ya, maksudnya lebih ke aktor stakeholdernya yang jalan sendiri-sendiri gitu. Padahal dari Pemkot atau dari Pemprov itu sudah memfasilitasi seperti ya nggak kurang-kurang gitu kayaknya tuh. Jadi mungkin Mas Punto mungkin ada bagaimana kalau yang faktor non alam seperti itu di Indonesia. Ya, saya tidak menyoroti di faktor non alamnya, tapi kalau kita bicara pengelolaan risiko bencana itu kan ada aspek-aspek bencananya itu sendiri, hazardnya, kemudian kerentanan, dan aspek itu tata kelolanya, Mas. Sebetulnya kalau dari aspek seberapa jauh sih sebetulnya bencana bisa berdampak terhadap cagar budaya, itu dipengaruhi oleh seberapa kualitas dari masing-masing aspek tadi. Bencananya bisa sangat luar biasa gitu ya, bisa berdampak kalau memang cagar budayanya rentan gitu, atau pusakanya rentan. Tapi kalau sudah dipersiapkan baik-baik ya, kita paham kerentanannya, maka impact ataupun dampaknya kan bisa kita atasi. Nah, situasi-situasi seperti itu yang membuat kalau betul-betul ada bencana sebetulnya dampaknya jadi besar, Mas. Itu yang jadi masalah gitu kan. Di di Indonesia itu ya mungkin misalnya Balai Konservasi Borobudur itu yang termasuk punya sistem tata kelola yang baik, jadi sudah tahu bencana apa saja, kan udah terukur ya, bencana apa aja yang terjadi dan bisa berdampak terhadap Borobudur. Misalnya abu ketika ada Gunung Merapi itu ya. Seberapa rentannya Borobudur terhadap abu tersebut? Oke, ternyata bisa merusak gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Membuat SOP gitu kan. Gitu. Nah, aspek itu yang mungkin sebetulnya mau ditekankan oleh Mas Tom ya. Saya tidak komentar kepada dampak bencana sosialnya, tapi kalau aspek tata kelolanya itu tidak main, ya kita akan mendapatkan dampak bencana yang besar sih, gitu aja. Oke. Kalau di Karawang itu juga sama, itu Batu Jaya itu kan banjir, aspek ininya ya kan, threats-nya kan banjir gitu, dia tuh sawah, tangkapan air, lumutan ininya, komunitas heritage-nya juga nggak ada gitu ya. Komunitasnya nggak ada ya, gitu. Jadi 3 aspek itu yang harus diperhatikan. Ini juga misalnya Muara Jambi ya. Di sekitar Muara Jambi itu ada misalnya ada pabrik-pabrik kelapa sawit, CPO, kemudian ada stockpile batu bara. Itu ya. Oke. Yang ini ada Bu Sita. Mungkin silahkan yang ingin Bu Sita ingin bertanya. Ya maaf ya, saya sedang di jalan, jadi saya tidak membuka
Ini Mas Punto, ini kan kelihatannya untuk apa piagam untuk pelestarian kota pusaka maupun saujana pusaka yang terkait dengan risiko bencana maupun dengan instrumen-instrumen yang lain kan perlu kita perkuat ya. Tadi sudah banyak masukan dari Mas Punto untuk kita perkuat piagamnya itu. Dan mungkin tahun depan ketika kita tahun pusaka Indonesia 2023 itu bisa kita selenggarakan. Nah, saya sebenarnya meneruskan juga tadi yang terkait dengan istilah atau kondisi ketika pengelolaan pusakanya itu tidak tepat, itu kan sebenarnya juga bencana yang cukup besar ya. Termasuk sekarang ini kalau kita melihat yang ada di Borobudur sajalah, itu dengan banyaknya hal-hal yang mungkin tidak tepat begitu, itu kan juga sebuah bencana yang akan berdampak kepada masa depan dari World Heritage kita. Kalau itu bagaimana Mas Punto? Saya tuh kok concern sekali ya dengan lemahnya pengelolaan itu. Begitu pertanyaan saya. Ya. Terima kasih. Oke. Iya. Gimana Mas? Atau Bu Ari menyampaikan tanggapan? Oke, silakan. Silakan. Biar ngalir aja diskusinya. Ayo. Bu Ari, enggak. SB. Atau jawab dulu aja lah. Oke, ya. Jawab dulu aja nggak apa-apa. Ya baik, ya Bu Sita. Ya, saya bisa setuju gitu ya. Tapi dalam konteks ini juga kita perlu ya berfokus kepada bahwa yang namanya bencana sungguhan itu juga ada gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita bicara mengenai pengelolaan risiko bencana itu kan ada 3 hal yang harus diperhatikan betul ya, dari si bencananya itu sendiri, kemudian aspek kerentanan dan aspek kapasitas gitu. Jadi dalam kasus-kasus seperti Borobudur gitu, kalaupun kapasitasnya rendah, yang perlu kita perhatikan adalah seberapa kemudian kapasitas itu bisa berpengaruh terhadap nanti dampak bencana yang betul-betul ada akan seperti apa. Itu satu. Kemudian yang kedua, memang yang perlu kita lihat adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh pengelola yang, nah ini yang mungkin nyangkut dengan yang disampaikan oleh Bu Sita. Keputusan-keputusan ataupun program yang diambil oleh si pengelola yang secara tidak langsung nanti bisa berdampak gitu, Bu Sita. Itu ya. Jadi dampak bencana itu kan tidak hanya bersifat directnya saja yang perlu diperhatikan ya, tapi mungkin ada dampak-dampak turunannya itu yang bisa terjadi gitu. Betul, ya. Seringkali mungkin mereka menganggap bahwa proyek-proyeknya itu tidak berdampak langsung terhadap si objek warisan dunia ataupun pusakanya gitu. Tapi dalam jangka panjang kalau tidak diperhatikan betul gitu, ternyata ada dampak residualnya misalnya atau dampak ikutannya itu yang bisa terjadi. Bu Sita lagi balapan ya, Bu, ada suara motor. Ya, saya setuju dengan Bu Sita. Nah, makanya sekarang itu juga instrumen. Ya ini soalnya juga lagi naik nguing-nguing. Oke. Impact assessment ya yang kita kenal kemarin heritage impact assessment itu kan juga sekarang sedang dikembangkan lebih lanjut ya. Jadi tidak hanya bicara mengenai dampak proyek gitu ya terhadap si satu warisan dunia ataupun cagar budaya, tapi bagaimana instrumen impact assessment itu juga bisa digunakan untuk melihat dari dampak-dampak entah itu kebijakan, dampak pariwisata ataupun dampak yang sekarang itu juga ya kalau climate change gitu ya terhadap si warisan dunia ataupun cagar budaya itu gitu. Ya, itu Mas Tom. Sita, hati-hati di jalan.
Ini juga ada Mbak Nisa ini yang ahli bencana, bisa diajak nimbrung. Nah, ada tanggapan mungkin Mbak Nisa atau dari Bu Titin? Silahkan. Saya boleh nanya? Nah, ya, silakan Bu. Boleh. Selamat sore. Harus start video ya? Saya sedang tidak di jalan. Ya, Mas Pinto, terima kasih selalu atas siraman ilmunya dan selalu ada hal baru dari presentasi Mas Pinto. Ya, saya cuma ingin menanyakan terkait kan disaster ini termasuk pandemi ya. Jadi pengaruhnya selama ini kan kita selalu bilang bahwa dengan pandemi kita bisa ada lebih banyak introspeksi, kemudian mulai membuat evaluasi apa yang sudah dilakukan gitu. Tapi dalam kaitan ya mungkin gak cuma desain ya, desain mungkin juga berubah ya dengan misalnya ada kebutuhan-kebutuhan pasca pandemi bahwa sekarang jadi selalu ada tempat untuk wastafel cuci tangan gitu misalnya untuk desain gitu. Tapi hal-hal lain secara keseluruhan atau mungkin hal menarik yang Mas Punto cermati itu apa? Mungkin saya juga pengen tahu itu. Itu aja. Terima kasih. Iya, itu celakanya malah jadi monumen-monumen itu Ibu. Hari wastafel itu. Saya sudah mulai, saya yakin Bu Ari juga udah mulai sering melihat wastafel yang akhirnya nggak kepakai lagi, malah jadi sampah visual. Tapi sejak awal pandemi, kemudian diskusi dalam 2 tahun, sampai UNESCO sendiri salah satu poin yang diangkat diskusi dalam rangka 50 tahun ini juga soal kapasitas pengelolaan, satu itu. Kemudian yang kedua, ini emang agak tricky juga ya. Ternyata ketika ada pandemi, itu justru menunjukkan itu kerentanan kita dalam memelihara secara berkelanjutan aset-aset pusaka kita, Bu Ari. Kenapa? Karena kita seringkali kan mengandalkan pariwisata ya. Begitu pariwisatanya tidak bisa bergerak gitu, tidak ada pemasukan, ya begitulah terjadinya gitu dengan aset-aset pusaka yang mengandalkan pemasukannya dari itu. Jadi kalau Bu Ari merhatiin ya, belakangan itu kata-kata sustainable tourism itu betul-betul diangkat. Kenapa? Karena kita nggak mungkin mengingkari soal kepariwisataan itu, kelihatannya itu yang saya lihat ya, gitu. Jadi pariwisatanya itu memang perlu di setel, gitu. Tapi pariwisata yang konsepnya adalah pariwisata berkelanjutan itu. Jadi dengan Thinking tourism-nya itu, ya. Dengan pelestarian tuh pariwisata benci tapi rindu gitu Benci, ya. sekarang ternyata begitu gitu kan, benci tapi rindu gitu. Begitu pandemi nggak ada wisatawan ya ternyata kalang kabut juga gitu ya ternyata ya gitu. Ini mungkin Bu Sita yang sedang nguing-nguing tadi yang membahas rethinking tourism dalam rangka World Tourism Day tadi juga punya pandangan ya dari hasil diskusi-diskusi itu. Tapi saya melihat gelagatnya sih itu ya, benci tapi rindunya itu. Climate change, sustainable tourism, tiba-tiba itu muncul bersama-sama gitu. Bu Sita sudah open mic itu? Ada Ya, Bu Sita silahkan. Ya, yang ada di sini harus rethinking tourism itu. Kondisinya jadi apa ya, harus ya melihat kembali bagaimana gitu. Jadi pembicaraan dari ya kemarin ya sehari itu ya arahnya memang banyak aspek yang selama ini harus ditinjau lagi. Ya. Tidak bisa semena-mena asal ya. Dan juga kekuatan lokal itu loh yang harus diperkuat. Ya. Termasuk kalau kita melihat historic urban landscape itu kan pada intinya terlihat pada local government yang harus kuat. Ya.
Termasuk, nah ini yang sangat lemah di Indonesia kan terkait dengan heritage interpretation. Ya. Interpretasinya itu kan macam-macam kan. Ada yang interpretasinya selalu, kemarin saya di Borobudur itu masih masyarakat maupun local government maunya masih mass tourism. Nah ini kan nggak bisa gitu ya harusnya. Harusnya sudah dipikirkannya lagi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan produk. Kita kan lihat kalau di banyak tempat pariwisata itu souvenir cindera mata kan banyak ecek-ecek ya. Nah itu kan harus justru dibangun kembali gitu. Dan ada pariwisata, nggak ada pariwisata tetap bisa berjalan kan itu harusnya. Itu. Jadi tidak ada tamu, tidak ada turis kan bisa di-share. Gitu dari saya, ini sudah rame. Saya harus mematikan. Makasih Mas Punto, makasih Bu Sita. Iya, ada buku yang mengenai itu sih, ada buku yang menarik juga baru terbit kemarin, Sofia Labadi itu ya. Satu sisi dia menyinggung juga bahwa memang terlalu berorientasi pada pariwisata apa adanya itu juga nggak kurang baik lah gitu. Kenapa? Karena tadi itu yang seperti disampaikan oleh Bu Sita kan, kita berorientasinya hanya pada menjual gitu ya. Yang kalau hanya menjual itu kadang-kadang tidak merubah struktur sosial yang ada di masyarakat ya. Jadi masyarakat yang lebih siap sebetulnya di situ. Kan akhirnya hanya merubah masyarakat yang tadinya mungkin bekerja di pertanian, kemudian harus hanya menjual souvenir gitu ya. Jadi manfaatnya nggak sistematis dan terstruktur gitu ya. Tujuan-tujuan itu gitu. Dalam jangka panjang akhirnya juga bisa ya itu. Makanya satu sisi itu mass tourism dianggap sebagai musuh ya. Tapi di sisi lain ya pariwisata juga dianggap ya itu hari ini bisa menyelamatkan World Heritage warisan dunia itu, hubungan benci dan rindu. Yes, gimana Mas Tom? Apakah ada tanggapan lain? Ada. Wah, itu Bu Titi mau komentar. Saya ikut sedikit bicara ya Mas Punto. Iya. Tadi kan dikatakan tentang dampak pandemi ya, jadi kedengeran nggak suara saya? Oke, jadi ketika pandemi lalu mandek ya semuanya, kegiatan pariwisata juga begitu. Tapi kemudian akhir-akhir ini terutama di Jogja ya, itu malah muncul banyak sekali tempat-tempat wisata baru. Ya, ya. Ya, terutama itu di pedesaan. Ya. Nah, yang jadi pemikiran saya itu apakah atau bagaimanakah dampaknya untuk lingkungan alamnya, kemudian juga untuk masyarakatnya, gitu. Karena kebanyakan, kalau saya tidak salah ya, kebanyakan yang membuka wisata baru itu adalah orang-orang dari luar, bukan orang masyarakat lokal, seperti itu. Jadi bagaimana itu bisa sustain ya lingkungannya, masyarakatnya, seperti itu. Ya, ini sekedar berbagi. Ya betul, saya setuju. Maksud saya tadi pariwisata yang didorong itu pariwisata di embel-embeli itu ya, pariwisata berkelanjutannya kan. Karena walaupun masyarakat yang mengembangkan kan belum tentu siap gitu ya. Begitu banyak pengunjung membawa sampah, Mas. Iya. Itu kan itu yang terjadi gitu kan. Terima kasih. Itu kelihatannya barusan dibahas di Jogja kan, Bu Titi ya? Apa? Itu tiba-tiba berkembang pariwisata sampai ke desa-desa wisata itu. Iya, itu luar biasa loh, banyak banget. Saya yang orang Jogja aja nggak ngerti. Ternyata
teman-teman saya dari Jakarta, dari luar kota gitu, mengatakan di sana, malah saya nggak tahu, Iya. belum pernah datang. Iya. Ya, yang dikhawatirkan itu dampak terhadap fisik lingkungannya Fisik sendiri, lingkungannya. sosial, ekonomi Kapasitas masyarakat. untuk ngelola itunya, kapasitas untuk ngelola sampah yang tiba-tiba bertambah banyaknya. Iya, Gitu kan. betul. Oh. Terus kemudian kan itu mengolah alam sedemikian rupa ya. Ya. Nah itu benar nggak? Apa dikelola, apa dilakukan dengan baik apa enggak? Ya bagus-bagus sih sebetulnya tempat-tempat itu, menarik. Iya. Iya. Ya, kasih Bu Titi. Sudah tidak ada lagi. Oke, kalau sudah nggak ada lagi sih ya intinya dari diskusi ini tadi kita menyimpulkan bahwa resiko pengelolaan bencana ini intinya adalah kata kuncinya adalah integrasi ya Mas Bunto ya, mengintegrasikan dari operasionalnya mungkin ya, operasional undang-undang cagar budaya, mitigasi bencana, seperti apa integrasinya, perlu tindakan lebih lanjut mungkin. Lalu gap pengelolaan bencana di Kota Pusaka ini masih banyak gap juga yang terjadi sesuai dengan karakteristik kotanya seperti apa. Ya, mungkin ada hal lagi yang ingin disampaikan dari Mas Bunto? Nah, saya cuma sebetulnya saya ambil momen menceritakan mengenai konvensi warisan dunia ini juga menuju kepada semakin hari itu banyak kota-kota kita juga, Kota Pusaka ya, punya cita-cita jadi warisan dunia, termasuk Yogyakarta ini kotanya Bu Sita, Bu Titi, Pak Adibowo gitu ya. Dan itu yang perlu kita ingatkan kan bahwa menjadi kota pusaka oke gitu ya, mempertimbangkan asetnya, tapi aspek tata kelolanya kan juga perlu diperhatikan. Termasuk salah satu isunya ya isu pengelolaan risiko bencana yang sebetulnya dianggap ada, tapi kita kadang-kadang kurang serius ya untuk mengerjakan itu gitu. Dan momen 50 tahun ini ya sekaligus ini aja untuk memberi kita kesempatan memikirkan kembali menjadi warisan dunia itu apa sih gitu ya. Tadi yang diceritakan oleh Bu Sita, Bu Ari, Bu Titi itu kan perlu kita kemas kembali untuk jadi bagian dari semangat pengelolaan Kota Pusaka kita gitu ya, termasuk yang kelak akan menjadi warisan dunia. Seberapa sanggup sih sebetulnya atau seberapa mampu kita punya kapasitas untuk mengelola gitu ya. Gitu dulu Mas Tom. Oke, mungkin saya sharing sedikit tentang yang itu tadi ya, yang mass tourism itu. Nah, tourism itu kemarin tuh 2019 juga bikin ITMP di Wakatobi itu juga masalah tourism ya, situs-situsnya juga cagar budaya, tapi ya ternyata sekarang malah aksesnya pesawat malah nggak ada ke Wakatobi, jadi pesawatnya nombok, pemdanya nggak mau nombok gitu ya, masalah aksesnya udah mati gitu, jadi susah gitu kalau walaupun potensi cagar budaya atau heritage-nya banyak gitu ya. Salah satu yang ya mungkin seperti itu. Kita akhiri diskusi sore ini. Saya kembalikan ke Mbak Widya. Silahkan Mbak Widya. Yuhu. Oke, nggak kemute kan? Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Tomo, juga Pak Punto untuk diskusinya yang
singkat namun sangat mendalam ya, dan sangat engaging nih, mengundang tadi banyak mengundang banyak partisipan dengan berbagai perspektif. Oke, jadi karena nih waktunya juga sudah mendekati akhir, saya ingin mengundang tadi Pak Catur yang kita undang di awal-awal. Nah, kali ini untuk memberikan semacam pesan pamungkas nih, kesan dan pesan untuk diskusi kita pada sore hari ini. Pak Catur, apakah ada di tempat? Pak Catur sudah keluar. Oh, sudah keluar Kak Anti. Oh ya udah. Ya sudah, kalau begitu mungkin kita bisa langsung tutup aja nggak apa-apa kah Mas Hesbi? Nggak apa. Oke, kalau itu sebelum kita tutup, saya ingin sedikit ini promosi colongan dulu nih. Nah, bila sahabat, jadi BPPI ini kita hadir di media sosial, diantaranya ada YouTube BPPI Heritage, lalu ada website BPPI Indonesian Heritage Trust, lalu kita juga aktif di Instagram. Lalu selain itu buat Bapak Ibu teman-teman yang mungkin tertarik dengan benda-benda terkait pelestarian pusaka seperti mungkin buku, masker, juga kain-kain dari mitra BPPI juga bisa mengunjungi toko virtual kami yang ada di Tokopedia. Tapi berhubung sekarang sedang ada masalah administrasi di Tokopedia-nya, jadi kalau mau pemesan tidak bisa lewat Tokopedia, tapi langsung manual saja lewat Instagram, atau bisa menghubungi Kak Anti dari Badan Pelaksana. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung acara ini, Mas Hesbi, Mas Punto, Mas Tomo, Pak Catur, semua yang hadir di sini, semua yang ikut diskusi. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya bulan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti. Om Namo Buddhaya.